Halo, Sobat. Siapa yang gak kenal dengan Bung Tomo? Nama yang selalu terngiang saat kita membahas pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya. Yuk, kita kenali lebih dekat sosok pahlawan yang satu ini. Bung Tomo lahir dengan nama Sutomo pada 3 Oktober 1920 di Surabaya. Ayahnya, Kartawan Ciptowidjojo, berasal dari keluarga kelas menengah, sementara ibunya adalah distributor lokal mesin jahit. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya, dan setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke Mulo. Pada usia 12 tahun, ia sempat berhenti sekolah dan bekerja, namun kemudian kembali melanjutkan pendidikan lewat korespondensi di HBS, meski tidak lulus resmi. Semangat nasionalismenya tumbuh saat bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI. Di usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda dan mulai dikenal luas. Selain itu, Bung Tomo juga aktif di dunia jurnalistik. Di usia muda, ia menjadi jurnalis lepas di harian, Soeara Oemoem, dan kemudian redaktur mingguan, Pembela Rakyat. Pada 1942, ia bekerja di kantor berita antara wilayah Jawa Timur dan menjadi kepala kantor berita antara di Surabaya. Namun, perannya yang paling dikenang adalah saat pertempuran 10 November 1945. Dengan pidato-pidato heroiknya melalui radio, Bung Tomo berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan tentara Inggris yang ingin menjajah kembali Indonesia. Kata-kata seperti, Allahu Akbar, Merdeka, Merdeka atau mati, menjadi penyemangat para pejuang saat itu. Untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran dahsyat tersebut menelan banyak korban, namun menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap mempertahankan kemerdekaannya. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang, termasuk Bung Tomo. Setelah kemerdekaan, Bung Tomo menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata dan Menteri Sosial ad interim pada era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ia juga menjadi anggota DPR pada tahun 1956 hingga 1959, mewakili Partai Rakyat Indonesia. Meski karir politiknya naik turun, semangat perjuangannya tak pernah padam. Pada awal Orde Baru tahun 1978, Bung Tomo sempat ditahan karena kritikannya terhadap pemerintah, namun dibebaskan setahun kemudian. Ia kemudian lebih fokus pada keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Bung Tomo meninggal dunia pada 7 Oktober 1981 saat menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Arab Saudi, dan dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya. Bung Tomo adalah simbol keberanian dan semangat pantang menyerah. Kita sebagai generasi penerus harus terus mengenang dan meneladani semangat juangnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Sampai jumpa!